5 Inspiring Story. Story 1, Herman Hasto dan judi yang halal. Tidak semua orang menganggap judi itu haram. Setujukah Anda? Kategori haram menjadi rancu kalau berhadapan dengan sahabat saya, Herman Hasto. Pengalaman saya di zaman jahiliyah dulu bisa dikategorikan saya ini penjudi. Poinnya adalah karena saya nggak pernah kalah kalau masuk kasino. Reno, Nevada, dan Vegas jadi langganan. Favorit saya adalah blackjack. Dengan satu dek kartu, sangat mudah menebaknya. Sampai di Vegas, bisa ada lebih dari 5 dek kartu sehingga menganalisis varian matriksnya menjadi rumit. Tapi, entah mengapa saya tidak pernah mengalami kesulitan menganalisis 5 dek kartu sekalipun, sepulang ke tanah air. Bursuo di Perth, Genting di Malaysia, Christmas Island, dan Macau, jadi langganan. Sebagai catatan, ini semua sebelum tahun 1998, semua challenge dan kenikmatan menjadi hilang setelah tahun tersebut. Saya menganggap mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa proses membuat orang menjadi manusia yang tidak mengenal nilai atau value. Kemudahan mendapatkan sesuatu tanpa proses pun akhirnya menghilangkan semangat saya bermain ke kasino. Saya bahkan mencoba membuat pameo atau kata-kata mutiara sendiri dalam proses menjalani kehidupan versi saya. Di awal, tanpa harta tanpa nilai, kemudian, kaya harta tanpa nilai, lalu, tanpa harta kaya nilai, sampai akhirnya, kaya harta kaya nilai. Dulu, begitu saya mengatakan saya tidak pernah kalah di meja judi, banyak rekan mengerutkan alis, tidak percaya. Namun, begitu mereka duduk bersama saya di meja kasino selama beberapa jam, barulah mereka mengangguk-angguk. Puluhan sahabat menjadi saksi, bergabung dengan satu manusia bernama Herman Hasto. Anda pasti tidak akan pernah percaya apa yang kami berdua pernah lakukan straight selama 3 tahun di dunia SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah, tepatnya di tahun 1992 hingga 1995, setiap Rabu malam pukul 11 setelah berita, mesin SDSB diputar dan dilaporkan live. Pada saat itu, kalangan kelas bawah harap-harap cemas menunggu nomor keluar. Saya dan Herman biasanya nongkrong di warung dekat rumah di bilangan Jatiwaringin, ikut menjadi bagian dari hiburan kelas bawah. Begitu nomor dibacakan, kami hanya tinggal menghitung berapa 2 atau 3 angka yang kena, besar kecil, dan berbagai kombinasi lainnya. Kamis pukul 13.00-nya, clearing kedua biasanya sudah masuk di rekening kami. Setiap Rabu pasti masuk, tingkat ketepatan 100%, tulisan ini pasti membuat banyak sobat tidak percaya. Kok bisa? Tulisan ini bisa menggugah nilai keagamaan seseorang, tulisan ini bisa menyentuh logika para sobat, tulisan ini bisa dibahas dari berbagai sudut, termasuk menimbulkan polemik kebenaran. Ya, kebenaran adalah perang persepsi di kondisi ini. Kita kembali ke Herman Hasto, dia pengusaha sukses di bidang IT, sudah 7 tahun tidak bertemu dan saya mendapat undangan minggu malam keroncongan di rumahnya. Dia memiliki grup musik keroncong yang disponsorinya, yang setiap bulan 1 kali manggung di rumahnya dengan mengundang banyak kerabat. Pertemuan menarik saya dan Herman, 7 tahun vakum kami berbagi cerita, saya tidak heran dengan rumahnya yang luas di daerah Cijantung, asri, dan high-tech. Sebelumnya, saya ceritakan sedikit tentang Herman. Dia memiliki sisi lain dirinya yang juga menonjol. Di dunia psikologi, kami menjulukinya superego, bukan split personality. Hanya sisi lain yang dominan, superegonya adalah traveling bump, atau gelandangan yang suka mengeluyur ke sana kemari. Dulu, sewaktu masih bujangan, sering saya ikut bepergian dengannya, melihat isi lain kehidupan kelas bawah di berbagai kota. Kali ini dia menceritakan, sejak 8 tahun lalu dia berhasil menjebol kode bandar Singapura dan Hong Kong katanya. Kalau nggak percaya, katanya lagi, pergi deh ke Singapura, lihat 3 nama pemenang di baris atas, sudah 5 tahun nggak turun. Turun, Herman, Herman, Herman. Jadi, katanya, setiap minggu dia bolak-balik Singapura dan Hong Kong, hanya untuk mengambil uang kemenangan. Angkanya membuat saya terkagum-kagum, dan, dia bilang, uangnya tidak pernah dia pakai sepeser pun, rumah, mobil, dan harta lainnya, murni dari keringat. Namun, urusan Toto, semacam nomor togel, dia punya akses sendiri, dan, apa yang dia lakukan adalah memindahkan dana masuk ke Indonesia, harusnya dia jadi pahlawan devisa. Candanya, lalu ia melanjutkan, dia suka keluar rumah dan menggelandang selama seminggu, dan dia selalu mencari mereka yang kurang beruntung. Ada yang bermasalah dengan sekolah, ada yang bermasalah dengan kesehatan, ada yang butuh biaya operasi, dan sebagainya.
Dia bertemu berbagai jenis orang di berbagai tempat, bisa di angkot, pasar, masjid, gereja, dan sebagainya, pokoknya siapa saja. Setiap minggunya itu, dia bisa mengeluarkan ratusan juta. Sampai saat ini, saya masih kesulitan mencerna manusia yang satu ini. Dia ini tipe orang yang setiap 3 kalimat, selalu tertawa, riang sekali orangnya. Namun, kalau pas bersama super egonya, dia jadi manusia yang serius, sedih, berpikir, dan berwajah sendu. Dia menawari mengajak saya jalan beberapa minggu lagi, dan saya mencoba menyiapkan waktu. Ini adalah Theater Side of the Moon. Memang seakan sisi lain dalam melihat bulan. Diperlukan kebijaksanaan dan semangat rasa ingin tahu yang besar. Dan, terkadang kalau habis bertemu Herman, saya selalu berkata, kok ada manusia seperti ini ya?